Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kita kembali lagi di mata kuliah aljabar linear dan matriks. Nah, kita di materi sebelumnya sudah membahas soal perkalian matriks. Nah, kali ini kita akan masuk ke topik transpose dan inverse. Di sini mungkin di bangku sekolah juga sudah diajarkan juga bagaimana cara mencari transpose dan inverse, tapi di sini kita nanti akan menggunakan mungkin salah satu cara yang mungkin dulu belum pernah digunakan di bangku kuliah, jadi mungkin agak sedikit rumit, tapi ayo coba kita pelajari dan dipahami pelan-pelan, pasti nanti bisa. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Oke, kita di sini akan bahas ada 3 sub pokok bahasan, yaitu kita akan bagaimana cara mencari transpose. Yang kedua, OBE. Mungkin banyak yang belum familiar dengan OBE, yaitu operasi baris elementer. Nah, ini nanti kita akan baris-baris di matriks, elemen-elemen yang ada di baris matriks kita akan operasikan, bagaimana cara nanti akhirnya mendapatkan inverse dan lain-lainnya. Nanti mungkin sudah pernah dengar tentang eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Nanti mungkin di mata kuliah pemrograman mungkin ada ya. Jadi nanti di ada kalau dulu sih kuliah dulu jadi sempat ada tugas, kalau di mata kuliah pemrograman sempat ada tugas untuk membuat program tentang bagaimana penyelesaian eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Nah, sebelum nanti seandainya ada tugas tersebut, kita harus belajar dulu nih teori, maksudnya bagaimana sih perhitungan secara manualnya. Jadi nanti ketika misalnya ada tugas tentang ini, jadi nggak bingung lagi karena secara hitungan dasarnya sudah mengerti gitu. Nah, kita akan masuk ke transpose matriks. Apa itu transpose? Transpose dari suatu matriks merupakan pengubahan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Jadi dibalik ya. Jadi yang di dalam misalnya matriks A, elemen baris diubah menjadi kolom dan elemen kolom dirubah menjadi baris. Transpose dari matriks A dinotasikan dengan A, terus di atasnya ada huruf T atau T besar atau T-nya kecil. Jika matriks A dinyatakan dengan ini, elemen-elemen ini, maka transpose dari matriks tersebut dapat dinyatakan dengan seperti ini. Jadi diubah dari baris menjadi kolom, dari kolom menjadi baris. Nah, coba sih tentukan transpose dari matriks A dengan elemen 9, 2, 3, 4, 7, 8. Bagaimana nanti penulisan transposenya? Seperti berikut ini. Nah, kita masuk mencari transpose dari matriks A. Ya. Matriks A diketahui ya, 9, 2, 3, 4, 7, 8. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah transpose dari matriks A, ya kan? Jadi ingat yang dibalik adalah baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Ya. Oke. Nah, berarti matriks dari kan ini kan barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kalau baris jadi kolom berarti kolom jadi baris, berarti harusnya barisnya jadi 3, kolomnya jadi 2. Berarti ini baris pertama yang baris ditulis menjadi kolom. Jadi 9, 2, 3. Yang baris kedua ditulis menjadi kolom kedua. 4, 7, 8. Nah, udah tinggal dibalik. Jadi ini menjadi ini adalah transpose dari matriks A. Paham ya? Jadi baris ditinggal dirubah menjadi kolom. Baris dirubah menjadi kolom. Itu adalah transpose. Oke. Masuk
ke pokok bahasan tentang operasi baris elementer. Operasi baris elementer atau disingkat OBE merupakan suatu operasi yang diterapkan pada baris atau matriks. OBE bisa digunakan untuk menentukan inverse suatu matriks dan menyelesaikan suatu sistem persamaan linier. Kalau sistem persamaan linier saya rasa sudah familiar. Jadi OBE ini bisa untuk mencari inverse dan untuk menyelesaikan SPL atau sistem persamaan linier. OBE adalah salah satu alternatif dalam menyelesaikan suatu bentuk matriks seperti menentukan inverse matriks dan penerapan matriks pada sistem persamaan linier menggunakan dua cara, yaitu eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Jadi OBE digunakan untuk apa? Bisa untuk menyelesaikan inverse ya. Jadi ini salah satu metode untuk mencari inverse sebuah matriks itu bisa dengan cara OBE. Nah, operasi baris elementer itu meliputi apa aja sih? Pertukaran antar baris. Yang kedua, perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Ingat, konstanta tak nol. Konstanta itu berarti bilangan 1, 2, 3, 4, 5 minus atau apa, ini konstanta ya. Perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol. Jadi nggak boleh dikalikan nol. Jadi konstantanya tidak boleh sama dengan nol. Yang ketiga, penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak nol, seperti butir 2 dengan baris yang lain. Pasti ini agak bingung, kalau dijelaskan ini gimana sih maksudnya, bagaimana ya? Nah, nanti kita akan bahas langsung nanti di contoh ya, bagaimana ya. Nah, perlu dipahami dulu ada beberapa definisi yang harus diketahui sebelum kita nanti masuk ke contoh. Yang pertama, baris pertama dan baris 2 dinamakan baris tak nol. Ingat, karena pada kedua baris tersebut memuat unsur tak nol. Lihat, ini di matriks A ini, baris pertama dan baris kedua dinamakan baris tak nol karena ada unsur yang nggak nol. Jadi kalau ini lihat di baris ketiga semuanya nol kan, ini berarti barisnya bukan baris tak nol karena semuanya nol. Nah, kalau baris 1 dan baris 2 ada bilangan atau ada elemen yang nilainya bukan nol, itu berarti dinamakan baris tak nol. Yang ketiga, bilangan 1 pada baris pertama dan bilangan ketiga pada baris kedua dinamakan unsur pertama tak nol pada baris masing-masing. Bilangan pertama pada bilangan 1 pada baris pertama dan bilangan ketiga pada baris kedua. Bilangan ketiga 1, 2, 3 ini bilangan ketiga di baris kedua, ya ini di baris kedua, dinamakan unsur pertama tak nol pada baris masing-masing. Jadi karena kenapa? Di depannya 1 ini kan sudah tidak ada, nggak ada nolnya kan? Berarti ini unsur pertama tak nol. Kalau ini unsur pertama tak nol, kenapa? Karena angka sebelumnya adalah 0. Kalau di baris ketiga karena kan semuanya 0. Untuk yang poin ketiga, bilangan 1 pada baris pertama dan kolom pertama dinamakan satu utama. Ini dinamakan satu utama. Dan baris ketiga dinamakan baris 0 karena setiap unsur pada pada baris ketiga semuanya terdiri dari angka 0. Oke. Dipahami pelan-pelan, dibaca lagi, diulang-ulang, diperhatikan. Oke. Selanjutnya, sifat dari matriks OBE. Pada baris tak nol, maka unsur tak nol pertama adalah 1, dinamakan satu utama. Pada baris yang berurutan, baris yang lebih rendah memuat satu utama yang lebih ke kanan. Jika ada baris 0, maka baris tersebut diletakkan pada baris paling bawah. Pada kolom yang memuat unsur satu utama, maka unsur lainnya adalah 0. Suatu matriks dinamakan eselon baris jika memenuhi sifat 1, 2, dan 3. Adalah proses eliminasi Gauss. Suatu matriks dinamakan eselon baris terreduksi jika memenuhi sifat 1, 2, 3, dan 4. Proses eliminasi Gauss-Jordan. Jadi ingat, sifat-sifat ini, 4 sifat ini, untuk menentukan bagaimana hasil dari matriks OBE. Nah, bagaimanakah caranya dan contoh mengerjakannya
Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, kita masuk ke operasi baris elementer atau OBE. Jadi, ini perhitungannya perlu diingat ya. Jadi, contoh sebelum saya masuk ke contoh, perlu diingat. Tadi kan ada aturan kalau OBE itu sifatnya biasanya pakai proses eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Jadi kalau matriks itu biasanya kalau OBE misalnya matriks, misalkan ya ada matriks acak nih, saya bikin acak ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anggap aja matriks ini ya. Untuk dijadikan operasi baris elementer, kita kan menggunakan aturan yaitu barisnya boleh ditukar, perkalian satu baris dengan konstanta tak 0, atau perkalian satu baris dengan konstanta tak 0 dengan dijumlahkan dengan baris yang lain. Nah, matriks ini kita menggunakan tiga aturan tadi, tiga fungsi tadi itu untuk membentuk, misalkan ini jadi 1, 0, 1, 0, 0, 1, misalnya 2, 3, 4, 7, 8, 12. Nah, ini loh. Ketika hasilnya di sini yang ini 1, yang di bawah di elemen di kolom pertama baris kedua sudah 0 dan kolom kedua baris kedua juga 1 dan ini 0, ini 0 dan ini 1, itu berarti prosesnya berhenti. Gitu ya. Oke, pelan-pelan. Saya ingatkan, operasi baris elementer dilakukan dengan cara yaitu yang pertama bisa dengan pertukaran antar baris, yang kedua perkalian suatu baris dengan konstanta tak 0. Berarti konstanta tak 0 itu entah 1 sampai seterusnya, atau pokoknya yang bernilai bukan 0, misalnya entah itu dikalikan minus, dikalikan setengah, desimal boleh, dikalikan 20, 30, terserah, yang penting perkalian suatu baris dengan konstanta tak 0. Yang ketiga, aturannya adalah penjumlahan hasil perkalian dari suatu baris dengan konstanta tak 0 dengan baris yang lain. Oke ya, itu yang harus diingat-ingat. Kita harus merubah suatu matriks menjadi seperti ini. Bagaimana caranya? Nah, kalau sifat matriks tadi kan, kalau yang eliminasi Gauss itu harus sampai ke aturan ketiga di slide nomor 8 itu. Di slide ke-8 itu kan ada sifat matriks hasil OBE. Yang pertama, pada baris tak 0 maka unsur tak 0 pertama adalah 1. Ini harus 1 ya. Yang kedua, pada baris yang berurutan, baris yang lebih rendah memuat satu utama yang lebih ke kanan. Jadi ketika ini satunya sudah di sini, satu utama di baris 1 sudah di kiri, berarti satu utama kedua harus ada di kolom kedua. Dan di bawah satu utama dari kolom baris sebelumnya adalah 0. Yang ketiga, jika ada baris 0, maka baris tersebut diletakkan pada garis yang bawah. Jika ada nilai 00 semua, itu langsung diletakkan di bawah sendiri. Yang keempat, pada kolom yang memuat unsur satu utama, maka unsur yang lainnya adalah 0. Ya, oke. Itu untuk eliminasi Gauss-Jordan. Kalau untuk sampai ke aturan keempat. Tapi kalau hanya eliminasi Gauss saja sampai aturan ketiga. Jadi jika nggak harus setelah satu utama semuanya 0, enggak. Itu kalau untuk Gauss-Jordan, setelah itu ininya 0. Oke, kita masuk aja ya. Langsung kita masuk ke contoh operasi baris elementer ya. Bagaimana sih? Yang pertama tadi kan aturannya baris pertama ditukar dengan baris kedua. Misalkan ini ada matriks dengan nilai 4, 5, 6,
789 123. Oke. Contoh, bagaimana cara menjadikan elemen di baris pertama kolom pertama itu 1? Kita cari dulu. Aturan pertama, bisa menukar antar baris. Ada nggak di kolom pertama yang elemennya bernilai 1? Ada ya. Ini di baris ketiga. Berarti kita menukar baris pertama ditukar dengan baris ketiga. Berarti 1, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 5, 6. Nih, hasilnya seperti ini. Kita letakkan dulu 1. Oke, ini contoh pertama. Ini contoh kedua untuk melakukan OBE. Oke, yang kedua, aturan kedua, dikalikan dengan konstanta tak nol, ya kan? Misalkan ada matriks A sama dengan 2, 4, 6, 3, ya. Misalkan ada matriks A dengan 2, 4, 6, 3, 4, 1. Ya. Bagaimana tetap kita harus, kalau ada matriks ini, kita harus berpikir dulu, bagaimana cara menjadikan ini menjadi satu utama. Berarti diapakan? Untuk menjadikan satu. Ini 2 diapakan biar jadi 1. Dikalikan setengah, konstanta bisa dikalikan dengan konstanta tak nol, berarti setengah dikali baris pertama. Setengah dikalikan 2, 1. Setengah dikalikan 4, 2. Setengah dikalikan 6, 3. Yang bawah tetap 3, 4, 1. Begitu. Ini untuk aturan kedua. Dikalikan dengan konstanta tak nol, ya kan? Oke. Yang ketiga, bisa dikalikan dengan konstanta tak nol, lalu ditambahkan ke baris lainnya. Contoh, matriks A lagi. 2, 4, 6, 3, 4, 1. Misalkan bagaimana cara merubah kalau misalnya baris dikalikan konstanta tak nol dan ditambah ke baris yang lain ya. Misalkan setengah B1 ditambah B2. Berarti setengah kali B1, setengah kali B1, setengah kali B1, 2. 2 itu kan 1. Setengah dikalikan 2 kan 1. 1 hasil dari 1 itu ditambahkan ke B2. Berarti 4. Ya. Setengah dikalikan baris pertama. Berarti setengah dikalikan 4 hasilnya 2. 2 ditambah 4 adalah 6. Terus setengah dikalikan 6 berarti 3. 3 ditambahkan 1 hasilnya 4. Nah, yang atas tetap. Nah, seperti itu. Jadi 3 aturan itu 3 caranya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh bagaimana untuk mendapatkan atau mengoperasikan operasi baris elementer. Oke ya. Kayak gitu caranya ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke latihan soal. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Di sini kita akan menghitung OBE dengan aturan eliminasi Gauss. Misalkan kita punya matriks A sama dengan 1, 2, 1, 6, 1, 3, 2, 9, 2, 1, 2, 12. Oke. Aturan pertama, kalau untuk menjadikan operasi baris elementer harus ada satu utama. Kita harus melihat dulu apakah di kolom pertama dan baris pertama nilai elemennya sudah 1. Mari kita lihat. Oh ya, kalau nilainya sudah 1, ya sudah. Kalau belum, harus dirubah menjadi 1. Karena ini nilainya sudah 1. Berarti kita masuk ke baris kedua, kolom pertama.
harusnya di bawah 1 utama nilainya adalah 0. Nah, bagaimana cara menjadikan 1 ini 0? Bagaimana cara menjadikan 1 ini 0? Kan tadi aturannya ada 3. Boleh ditukar barisnya, atau ditambahkan konstanta tak 0, atau ditambahkan mohon maaf, yang pertama ditukar barisnya, yang kedua dikalikan dengan konstanta tak 0, yang ketiga dikalikan dan ditambah dengan baris yang lainnya, ya kan, dikalikan dan ditambah dengan baris yang lainnya. Oke, berarti bagaimana cara menjadikan ini 0? Berarti caranya adalah bisa dikurangi dengan baris lainnya ya, bisa ditukar dengan baris lainnya, bisa ditambah maupun dikurangi dengan baris lainnya. Ini untuk menjadikan 0 berarti dikurangi aja B2 dikurangi B1. B2 maksudnya B di sini baris, berarti baris kedua dikurangi baris pertama ya. Untuk menjadikan ini 0. Oke, kita lihat dulu. Baris pertama apakah dirubah? Enggak. Nilainya tetap. Ditulis dulu. Sebelum lupa ya nanti ya. Jadi tulis dulu. 1, 2, 1, 6. Oke, kita kan baris kedua dikurangi baris pertama. 1 dikurangi 1, 0. 3 dikurangi 2, 1. 2 dikurangi 1, 1. 9 dikurangi 6, 3. Berarti di sini di baris ketiga nilainya tetap 2, 1, 2, 12. Oke, karena ini sudah 0, kita lihat di bawahnya. Aturannya ini 0. Nah, di sini karena sebelahnya ini sudah 1, kebetulan sebelahnya ini sudah 1, berarti kita langsung masuk ke baris ketiga. Bagaimana cara menjadikan 2 ini 0? Nah, menjadikan 2 ini 0, aturannya tadi bisa ditukar barisnya, ya. Yang kedua, perkalian suatu baris dengan konstanta tak 0, jadi bisa dikalikan dengan konstanta tak 0, atau penjumlahan hasil dari perkalian suatu baris dengan konstanta tak 0 dengan baris lainnya. Jadi ketika ada baris yang dikalikan dengan konstanta tak 0, bisa ditambah dengan baris yang lainnya. Itu 3 aturan ya. Ada di slide nomor 6, di slide ke-6. Itu dipahami benar-benar. Oke. Berarti bagaimana cara menjadikan 2 untuk menjadi 0? Nah, di sini kita pakai cara baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama. Ya. Kita pakai aturan ketiga. Apa aturan ketiga? Penjumlahan hasil perkalian suatu baris dengan konstanta tak 0 dengan baris lainnya. Jadi penjumlahan atau pengurangan ya. Perkalian suatu baris dengan konstanta tak 0 dengan baris lainnya, ya kan? Ya, ini kita baris ketiga. Berarti hasilnya adalah oke. Baris ini apakah baris pertama berubah? Tidak. Berarti kita tulis nilainya tetap 1, 2, 1, 6. Baris kedua apakah berubah? Tidak. Nilainya tetap 0, 1, 1, 3. Oke, kita masuk ke intinya. Berarti kita kalikan dulu. 2 kali baris pertama. 2 kali baris pertama berapa? 2 kali 1. 2 kali 1, 2. Baris ketiga, 2 hasilnya. Jadi 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Ya kan? Lalu baris selanjutnya 2 dikali baris pertama 2 ya. 2 kali 2 4. 4 ini baris ketiganya 1, berarti 1 dikurangi 4 berapa? Minus 3. Oke. Selanjutnya ini hasil 1 ya. 2 kali baris pertama 2 kali 1 2. 2 ini kan 2 hasilnya. 2 dikurangi 2 0. Berarti ini 0. Lalu 2 kali baris pertama 6 kali 2 12. Nah, 12 dikurangi 12 dikurangi 12 hasil dari ini 0. Nah, kita sudah masuk ke sini ya. Nah, ini sudah 1
ini sudah 0, ini sudah 1, ini sudah 0. Berarti tinggal merubah apa? Ini menjadi 0. Bagaimana cara merubah minus 3 menjadi 0? Nah, kita pakai cara ke poin ketiga. Jadi kita baris ketiga ditambah 3 kali baris kedua. Ya. Kita lihat aja di sini, kira-kira dari angka ini bagaimana ya untuk merubah jadi 0. Akhirnya kita punya cara bahwa baris ketiga ditambah 3 kali baris kedua. Oke, baris pertama tidak dirubah, berarti nilainya tetap. Ya. Baris kedua juga tidak dirubah, nilainya tetap. Nah, kita baris ketiga. Baris ketiga berarti baris ketiga 3 dikali baris kedua. 3 dikali baris kedua 0. 0 ditambah 0, 0, ya kan? 3 dikali 1, 3. 3 tambah minus 3, hasilnya 0, ya kan? Lalu 3 dikali 1, hasilnya 3. 3 ditambah 0, hasilnya adalah 3. 3 dikalikan 3, 9. 9 ditambahkan 0 adalah 9. Nah, sudah. Kita lihat hasilnya. Ini sudah 1, ini sudah 0, ini sudah 1, ini sudah 0, ini sudah 0. Berarti ininya sudah 1 belum? Belum. Kalau ininya belum, bagaimana cara menjadikan 3 ini menjadi 1? Nah, kita lagi-lagi menggunakan bagaimana cara merubah 3 menjadi 1. Bisa nggak ya dikalikan berapa terus ditambah? Nah, ada dengan aturan kedua. Kalau dikalikan dengan konstanta tak 0, berarti bagaimana cara menjadikan 3 kalau ditambah konstanta tak 0? Jadi dijadikan sepertiga. Jadi B3 dikali sepertiga. Oke, B3 kali sepertiga ya. Berarti yang baris pertama nilai tetap 1, 2, 1, 6. Baris kedua juga tetap 0, 1, 1, 3. Nah, kita fokus ke baris ketiga. Baris ketiga dikali sepertiga. 0 kali sepertiga, 0. 0 kali sepertiga, 0. Sepertiga dikalikan 3, 1. Sepertiga kali 9, 3. Oke. Kita sudah ketemu ini 0, 0. Ini juga, ini 1, 1, 1, 1, maaf. Ini 0, 0, 0. Oke. Perlu ada satu poin juga yang diingat. Ketika kita mau merubah ini menjadi, misalnya, merubah salah satu komponen, entah itu menjadi 0 atau menjadi 1, jangan sampai merubah, misalnya, ini kita kan mau merubah nilai ini menjadi 0. Jangan sampai nilai ini nanti berubah jadi 1. Paham? Jadi kita mencari bagaimana cara untuk merubah ini, merubah minus 3 ini menjadi 0 misalnya, untuk merubah minus 3 jadi 0, tapi ini juga tetap 0. Makanya kita bisa menambah. Kenapa kan kalau minus 3 kan tadi kan istilahnya, loh, kalau mau ini merubah jadi minus 3 menjadi 0 kan tinggal ditambah 3. Kalau ditambah 3, misalnya baris 3 ditambah 3, ininya kan jadi 3. Padahal ininya harusnya tetap 0. Jadi kalau yang ini sudah disesuaikan untuk jadi satu utama, jangan sampai ininya berubah nilainya. Jadi kalau kita mau merubah yang lain untuk menyesuaikan dengan aturan eliminasi Gauss, jangan sampai elemen yang sudah kita rubah sebelumnya jadi berubah lagi, seperti itu. Nah, sampai di sini berarti OBE untuk eliminasi Gauss-nya selesai. Berarti matriksnya yang diketahui, berarti matriks hasilnya adalah matriks A ini ketika menjadi eliminasi Gauss dengan operasi OBE menjadi 1, 2, 1, 6, 0, 1, 1, 3, 0, 0, 1, 3. Nah, ini hasilnya ya. Oke, selanjutnya
Selanjutnya kita akan masuk ke inverse matrix. Apa sih inverse matrix? Inverse matrix adalah suatu matriks dapat dibalik jika dan hanya jika matriks tersebut adalah matriks persegi. Matriks yang berukuran n kali n dan matriks tersebut non singular atau determinannya tidak boleh sama dengan 0. Tidak semua matriks memiliki inverse. Inverse matriks dapat didefinisikan sebagai berikut. A min I itu notasi untuk menuliskan inverse. Berarti A min I itu adalah inverse dari matriks A. Oke. Mungkin ini rumusnya juga sudah familiar ya. Jika diketahui matriks A sama dengan A, B, C, D atau dengan urut 2 kali 2, maka rumus untuk mencari inverse-nya adalah 1 per A kali D dikurangi B kali C dalam kurung D min B min C A. Untuk A, A kali D min BC min B kali C tidak boleh sama dengan 0. Jadi rumus ini bisa digunakan ketika A dikali D minus B dikali C itu tidak boleh sama dengan 0. Jika hasilnya 0, berarti rumus ini tidak dapat digunakan di inverse matrix untuk mencari inverse pada matriks tersebut. Oke, bagaimana sih contohnya? Nah, kita akan langsung masuk ke contoh perhitungannya. Nah, kita masuk ke contoh untuk bagaimana cara kita mencari inverse. Sebelumnya, kita tulis dulu ya rumus untuk mencari inverse. Jadi, jika A sama dengan A, B, C, D, maka rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per A kali D min B kali C, dan matriksnya ditulis D min B min C A. Untuk A, D min BC tidak boleh sama dengan 0. Oke, ini rumus yang akan kita pakai. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Misalkan ya, diketahui matriks A sama dengan 4, 1, 7, 2. Oke. Berapakah A inverse-nya? Ya. Kita langsung dari matriks ini kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Oke. A inverse sama dengan 1 per A dikalikan D 4 dikalikan 2 dikurangi B dikalikan C 1 dikalikan 7. Oke, kita masuk ke ini D, berarti yang di sini ditulis D. D-nya berapa? D-nya adalah 2. Di sini min B, B-nya berapa? 1. Karena ini rumusnya min, berarti kita tulis di sini minus 1. Oke, di sini rumusnya min C. Min C, C-nya mana? 7. Berarti ada minnya, berarti jadi minus 7. Dan ini A-nya berapa? 4. Kita tulis di sini 4. Oke, kita selesaikan ya. Oke. 1 per 4 dikali 2, 8. Dikurangi 1 kali 7 adalah 7. Nah, ini ditulis dulu. Oke. 1 per 8 dikurangi 7, 1. Berarti kan 1. Ini 2 minus 7 minus 1, 4. Nah, 1 per 1 hasilnya adalah 1. Maka bilangan skalar 1 dikalikan matriks ini hasilnya adalah matriks tersebut ya. 2 minus 7 minus 1, 4. Nah, begini cara mencari inverse dari matriks dari rumus ini. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara mencari transpose dan bagaimana operasi baris elementer sampai bagaimana mencari inverse
Nah, materi kali ini sampai di sini. Kita minggu depan di materi selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari determinan. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Oh ya, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp grup yang tersedia. Nanti kita diskusi di situ. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.